nomor 13, perhatikan gambar berikut. Ya, lihat itu ada gambar daerah lingkaran yang diarsir, bentuknya seperti itu. Yang berwarna putih itu berlubang, ya. Luas daerah yang diarsir adalah daerah lingkaran yang diarsir itu kalau kita perhatikan sama dengan luas setengah lingkaran berwarna biru dengan jari-jari 10 cm. Kok bisa begitu? Lihat anak panah berwarna merah itu. Ya, lingkaran biru kecil, setengah lingkaran biru kecil dengan diameter 10 cm. Jika kita ambil, kita tutupkan pada setengah lingkaran berwarna putih berlubang itu, maka akan klop sehingga menjadi setengah lingkaran biru dengan jari-jari 10 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Yuk kita belajar lagi ya. Belajar matematika bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan membahas soal PSAJ pilihan ganda nomor 11 sampai 20 tentang bangun ruang dan pengelolaan data. Oke, disimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Sukses selalu ya. 11, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar adalah, disimak ya. A. Titik pusat ditunjukkan oleh titik D. B. Jari-jari ditunjukkan oleh ruas garis OD. C. Tali busur ditunjukkan oleh ruas garis CB. D. Tembereng ditunjukkan oleh daerah yang dibatasi garis ruas garis OC dan OB serta CB. Mana yang benar? Titik pusat ditunjukkan oleh titik O. O itu adalah titik pusat, bukan D. B. Yang benar, jari-jari ditunjukkan oleh ruas garis. Lihat, jari-jari ditunjukkan oleh ruas garis OA. Lihat, OB, OC. OA, OB, OC itu namanya jari-jari. Sehingga nomor B benar apa salah? Tidak ada OD. OD itu namanya apotema, bukan jari-jari. Jadi nomor B salah. Nomor C. Tali busur ditunjukkan oleh ruas garis CB. Tali busurku ditunjukkan oleh ruas garis CB. Sebenarnya bukan CB tapi BC. Harus urut abjad. Ya, berarti nomor C benar. Tali busur ditunjukkan oleh ruas garis CB. Yang benar BC ya. Urut abjad ingat-ingat. Bagaimana dengan pilihan nomor D, tembereng? Lihat, itu diberi tanda anak panah dan centang hijau ya, itu namanya tembereng. Tembereng itu daerah lingkaran. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tali busurnya BC, busurnya juga BC. Oke? Nah, itu namanya tembereng. Berarti nomor D salah tadi ya. Gambar berikut. Ada lingkaran. Ya, keliling bangun di samping adalah ditanyakan keliling. Diameter atau D sama dengan 35 cm. Keliling adalah pi kali D, PD. Ya, kita masukkan. P-nya kita gunakan 22/7 sebab diameternya habis dibagi 7. Sehingga keliling sama dengan pi kali D sama dengan 22/7 kali 35. 2/7 kali 35 bisa kita hitung. 35 kita bagi 7 mendapat 5. 5 kali 22 sama dengan 110 cm. Pilihan jawabannya adalah C, 110. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Ya, lihat itu ada gambar daerah lingkaran yang diarsir, bentuknya seperti itu. Yang berwarna putih itu berlubang, ya.
Luas daerah yang diarsir adalah daerah lingkaran yang diarsir itu kalau kita perhatikan sama dengan luas setengah lingkaran berwarna biru dengan jari-jari 10 cm. Kok bisa begitu? Lihat anak panah berwarna merah itu. Ya, lingkaran biru kecil, setengah lingkaran biru kecil dengan diameter 10 cm. Jika kita ambil, kita tutupkan pada setengah lingkaran berwarna putih berlubang itu, maka akan klop sehingga menjadi setengah lingkaran biru dengan jari-jari 10 cm. Ya, kita dapatkan jari-jari 10 cm, luas daerah yang diarsir sama dengan setengah pi r pangkat 2. Mari kita hitung, kita masukkan jari-jarinya 10 cm. Karena jari-jarinya 10 cm tidak habis dibagi 7, maka pi kita gunakan 3,14 sehingga menjadi setengah pi R pangkat 2 sama dengan setengah kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm. R pangkat 2 itu R kali R, 10 cm kali 10 cm. Hingga menjadi setengah kali 3,14 kali 100 cm persegi. Biar mudah, 10 kali 10 kita hitung dulu. Ya. Nah, hingga kita hitung 3,14 kali 100 sama dengan 314. Ya, dikalikan 100, komanya mundur 2 angka, pas 314, 314. Menjadi setengah kali 314 cm persegi. Jawabnya 157 cm persegi. Jadi, luas daerah lingkaran yang diarsir itu adalah 157 cm persegi. 14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. I. Tutup dan alas berbentuk lingkaran. II memiliki satu sisi lengkung berbentuk persegi panjang. III memiliki satu rusuk lengkung. IV memiliki 2 rusuk lengkung. Di antara pernyataan di atas yang benar untuk bangun tabung adalah memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran yang kongruen. Jadi I itu benar. Juga memiliki satu sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang yang kita sebut sebagai selimut tabung. Benar ya, I itu. 3 memiliki satu rusuk lengkung. Salah. Memiliki 2 rusuk lengkung, yaitu rusuk alas dan tutup yang berbentuk lengkung. Jadi jawabannya mana yang benar? Ya, II, dan IV. A ya. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Itu adalah 5 segi 4. Volume bangun ruang pada gambar adalah titik-titik cm pangkat 3 cm kubik. Ya. Semua bangun ruang yang hanya memiliki alas dan puncak, tidak memiliki tutup, volumenya pasti 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi dibagi 3. Bangun ruang yang hanya memiliki alas dan puncak, volumenya pasti luas alas kali tinggi dibagi 3 atau 1/3 dari luas alas kali tinggi. Ya, termasuk limas, kerucut, itu volumenya 1/3 luas alas kali tinggi. 4. Luas alasnya panjang kali lebar. Jadi luas alasnya sama dengan 21 cm kali 7 cm. Ada 147 cm persegi. 5 segi 4. Ya, tingginya 25 cm. Luas alasnya panjang kali lebar. Luas alasnya sama dengan panjangnya 20 cm, lebarnya 7 cm.
21 kali 7, 147. Jadi luas alasnya 147 cm pangkat 2 cm persegi. Ya. Kemudian lihat, yang ditanyakan volume 5. Semua bangun ruang yang hanya memiliki alas dan puncak, volumenya pasti luas alas kali tinggi dibagi 3. Atau 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan 1/3 kali luas alasnya 147 cm persegi, tingginya 25 cm. Ketemulah hasilnya 1225 cm pangkat 3 cm kubik. Mana jawabnya 1225? A ya. Soal nomor 16, tentukan luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Itu ada gabungan bangun ruang kubus dan balok. Untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang, yang harus diperhatikan adalah sisi-sisi yang berimpit dan hilang karena berlubang. Ya, perhatikan gabungan bangun ruang di samping. Itu ada sebuah balok besar dan kubus yang berimpit. Ya. Lihat, sisi kubus, sisi tegak kubus yang sebelah itu berimpit dengan sisi tegak balok. Berarti ada sisi yang hilang. Gambar tersebut merupakan gabungan dari dua bangun ruang kubus dan balok. Sisi balok berlubang, hilang seluas satu sisi kubus. Sisi kubus juga berlubang, hilang satu yang berimpit dengan balok tadi, ya. Saya ulangi lagi. Sisi balok berlubang atau hilang seluas satu sisi kubus. Sisi kubus berlubang, hilang satu. Agar lebih mudah dalam menghitung, kita anggap sisi kubus berkurang atau hilang 2. Ya, tadi yang satu milik balok berimpit dengan balok tadi, berlubang seluas satu sisi kubus, dan yang satu lagi adalah sisi kubus yang berimpit dengan balok. Berarti kita anggap sisi kubus berkurang atau hilang 2 sehingga tersisa 4 sisi. Dan luas permukaan balok kita anggap utuh. Yang kita anggap utuh luas permukaan balok. Yang berkurang adalah sisi kubus. Sisi kubus nanti hanya kita hitung 4 kali luas sisinya. Ya. Jadi, luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut pada gambar itu adalah luas permukaan balok ditambah luas 4 sisi kubus. Tahu tadi asalnya 4 sisi kubus? Kok bukan 6, sebabnya apa? Berkurang 2. Dipahami lagi ya? Ya, dipahami lagi. Saya ulangi lagi, luas permukaan gabungan bangun ruang ini adalah luas permukaan balok ditambah luas 4 sisi kubus. Kita cari dulu, kita analisis baloknya. Balok, panjang balok 6 cm, lebar balok 6 cm, dan tingginya 8 cm. Sedangkan kubus, panjang rusuknya 5 cm. Ya. Nah, sekarang kita cari luas permukaan balok dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tingginya dihitung dulu baru dijumlahkan. Ya. Kamu juga bisa menghitung dengan cara yang lebih rumit, yaitu dengan menjumlahkan luas seluruh sisinya.
luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi depan tambah luas sisi belakang tambah luas sisi samping kanan tambah luas sisi samping kiri tentu lebih rumit, tidak efektif, tidak efisien. Oleh karena itu disarankan Bu Guru gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah dalam kurung keliling alas kali tinggi. Oke? Nah, sekarang kita masukkan 2 kali luas alas itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Kan luas alasnya panjang kali lebar. Ditambah keliling alas 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Karena alasnya berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, kebetulan pada gambar itu panjang dan lebar alasnya sama 6 cm. Ya tidak masalah. Kita katakan panjang tambah lebar boleh, ya. Jadi keliling alas itu 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Kamu perhatikan yang ditulis Bu Guru itu. Terus kali tinggi balok. Setelah itu kita masukkan bilangannya. Panjangnya 6, lebarnya 6, tingginya 8. Tinggal kita masukkan, ya. Nah, sehingga menjadi 2 kali dalam kurung 6 cm kali 6 cm ditambah 2 kali 6 cm ditambah 6 cm kurung tutup kali 8 cm. Keliling itu panjang dan lebarnya dijumlahkan dulu baru dikalikan. Oleh karena itu ditaruh Bu Guru dalam kurung. 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Panjang dan lebarnya dihitung dulu. 6 cm tambah 6 cm ada berapa? Baru dikalikan 2. Sehingga sama dengan 2 kali 36 cm persegi ditambah 2 kali 12 cm persegi kali 8 cm persegi. Hasilnya 72 cm persegi ditambah 192 cm persegi. Jadi luas permukaan balok itu ada 264 cm persegi. Oke, dipahami ya? Dipahami. Sekarang kita hitung luas 4 sisi kubus. Ya. Sama dengan 4 kali rusuk kali rusuk. Panjang rusuknya 5 cm. Berarti 4 kali 5 cm kali 5 cm. 5 kali 5, 25. Berarti 4 kali 25 cm persegi. Luas permukaan 4 sisi kubus itu adalah 100 cm persegi. Nah, sudah ketemu luas permukaan balok 264 cm persegi. Luas 4 sisi kubus 100 cm persegi. Sekarang kita hitung luas seluruh permukaan gabungan bangun ruang pada gambar itu. Kita jumlahkan 264 cm persegi ditambah 100 cm persegi. Jumlahnya 364 cm persegi. Tentukan volume gabungan bangun ruang berikut. Ya, ada soal. Adik Udin mempunyai celengan seperti gambar berikut. Setelah diukur, tinggi celengan 20 cm dan diameternya 14 cm. Berapa centimeter kubik volume celengan tersebut? Itu gabungan bangun ruang dari tabung dan kerucut. Tinggi celengan 20 cm. Tinggi kerucut adalah 20 cm dikurangi tinggi tabung dikurangi 14 cm 6 cm. Jadi diingat-ingat tinggi kerucutnya 6 cm, tinggi tabungnya 14 cm ya. Dulu volume tabung ya. Tinggi tabung 14 cm. Diameternya 14 cm, maka jari-jarinya atau R sama dengan 7 cm. Jari-jari separuh dari diameter, separuh dari 14, 7.
Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, atau Pi R pangkat 2 kali tinggi. Sehingga Pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya habis dibagi 7. 22/7 kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi kali 7 cm kali 7 cm kali 14 cm. Nah, supaya lebih mudah, 22/7 kita kalikan 7. 7 dibagi 7, 1. Ya, sehingga tinggal 22 kali 7 cm persegi kali 14 cm. Hasilnya 2156 cm kubik. Kerucut sama dengan tinggi celengan 20 cm dikurangi tinggi tabung 14 cm. Jadi tinggi kerucut 6 cm. Tinggi kerucut 6 cm, diameternya 14 cm, maka jari-jari atau R-nya 7 cm. Mari kita hitung volume kerucut. Volume kerucut 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. Kita tinggal memasukkannya. 1/3 kali luas alasnya Pi R pangkat 2. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Ya, 1/3 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali tingginya 6 cm. Nah, supaya lebih mudah, maka 1/3 bisa kita kalikan dengan 6 yang belakang. 6 dibagi 3 mendapat 2. Ya, 22/7 kita kalikan dengan 7 di belakangnya itu. 7 bagi 7 mendapat 1. Sehingga tinggal 22 cm kali 7 cm kali 2 cm. Jika kita hitung, hasilnya 308 cm pangkat 3. Nah, sekarang sudah ketemu volume tabung 2156 cm pangkat 3, volume kerucut 308 cm pangkat 3. Volume seluruhnya gabungan dari tabung dan kerucut itu adalah volume tabung ditambah volume kerucut, sehingga volume seluruhnya sama dengan 2156 cm kubik ditambah 308 cm kubik. Jumlahnya 2464 cm kubik. Nomor 18, berikut adalah data ukuran sepatu siswa kelas 6 SD Ceria. Ya, lihat itu ada data sebanyak berapa itu dihitung. Yang ditanyakan modus data tersebut adalah kita hitung banyaknya data, banyaknya anak ada 28. Terus kita urutkan dari ukuran sepatu yang terendah 36 sampai ukuran sepatu yang tertinggi 41. Kita hitung berapa anak. Ya, ukuran sepatu 36 sebanyak 2 anak. Itu dicontreng Bu Guru warna hijau. Ketemu ukuran 36 2 anak, 37 5 anak, 38 8 anak, 39 9 anak, 48 anak, 41 1 anak. Sehingga yang paling banyak adalah ukuran sepatu 39, yaitu sebanyak 9 anak. Sehingga modus ukuran sepatu adalah 39. Nomor 19. Data nilai ulangan bahasa Indonesia 10 siswa adalah sebagai berikut. 7, 6, 5, 8, 4, 8, 9, 8, 7, 8. Kemudian nilai ulangan bahasa Indonesia tersebut adalah nilai tengah. Untuk menentukan median, maka data harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang terkecil atau terendah. Nilai yang terendah 4, 5, 6, 7-nya ada 2, 7, 7, 8-nya ada 4, 8, 8, 8, 8, 9.
Untuk mencari median, maka banyaknya data ada 10 tadi, kita bagi 2. 10 bagi 2 mendapat 5, tidak bersisa. Kalau tidak bersisa, maka tadi 10 dibagi 2 mendapat 5, berarti urutan ke-5 dan urutan ke-6 ya dijumlahkan dibagi 2. Jadi urutan ke-5 adalah 7, urutan ke-6 8, kita jumlahkan terus kita bagi 2. 15 bagi 2 7,5. Jadi median nilai ulangan bahasa Indonesia tersebut adalah 7,5. Ya, jadi masih ingat cara menentukan median, banyak data dibagi 2. Kalau tidak bersisa, maka hasil pembagian tadi ya, misalnya dibagi 2 mendapat 5, berarti urutan ke-5 dan urutan ke-6 dijumlahkan dibagi 2. Tapi kalau bersisa, misalnya 9 dibagi 2 mendapat 4, 4 sisa 1. Nah, berarti mediannya adalah hasil pembagian tadi. 9 dibagi 2 mendapat 4, sisa 1. Ya, berarti urutan ke-4 ditambah 1. Urutan ke-5, letak medianya pada urutan ke-5. Seperti itu. Nomor 20. Perhatikan diagram batang di samping ya. Diagram batang nilai matematika kelas 6A. Berapa mean dari data tersebut? Mean, min, nilai rata-rata. Ya, kita baca dulu diagramnya. Min atau mean adalah nilai rata-rata. Caranya, jumlah semua nilai dibagi banyak siswa. Kita baca diagram batang itu. Nilai 50 ada 2 anak. Berarti nilainya semua 50 kali 2, 100. Nilai 60 ada 3 anak. Berarti jumlah nilai 60 kali 3 ada 180. Sedangkan nilai 70 diperoleh oleh 5 anak. Berarti banyaknya nilai 70 ada 70 kali 5, 350. Nilai 80 ada 6 anak. Berarti jumlah nilainya 80 kali 6, 480. Nilai 90, 5 anak. 90 kali 5, 450. Nilai 100, 4 anak. Berarti 10 kali 4, 400. Kita jumlahkan jumlah semua nilai. 100 ditambah 180 tambah 350 tambah 480 tambah 450 ditambah 400, jumlahnya ada 1960. Nilai semuanya ada 1960, sedangkan banyaknya anak ada 25 anak. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Banyaknya anak ada 25. Kita hitung mean atau nilai rata-ratanya ya. Min atau nilai rata-rata adalah jumlah nilai dibagi banyaknya anak. 1960 dibagi 25, 78,4. Jawabnya D, 78,4. Demikian tadi anak-anak pembahasan contoh soal PSAJ Matematika pilihan ganda nomor 11 sampai 20. Untuk soal uraian nomor 1 sampai 5 ya, silahkan nantikan video yang kedua. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu.